Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin. Saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir magang studi independen 2022. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin, NPM 219010821165 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Islam Malang. Magang di sini saya magang sebagai junior konsultan BLUD. Oke, next. Oke, yang pertama yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakang magang junior konsultan BLUD. PT Sinkor Indonesia memiliki program-program unggulan, salah satunya adalah program pelatihan dan pendampingan BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah bagi puskesmas dan rumah sakit. Sehingga sangat membutuhkan para konsultan untuk membantu puskesmas dan rumah sakit menjadi unit kerja Badan Layanan Umum Daerah atau bisa disebut dengan BLUD. Sejalan dengan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka angkatan kedua tahun 2022, di mana Sinkor Indonesia berkolaborasi dengan Kemendikbud Ristekdikti dalam program magang bersertifikat, yaitu sebagai junior konsultan BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah, di mana output yang dihasilkan pada pembelajarannya ialah dapat menyusun laporan keuangan khusus untuk Badan Layanan Umum Daerah, yaitu mengacu pada standar akuntansi pemerintah sesuai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau bisa disingkat menjadi PPK BLUD. Yang kedua, latar belakang proyek yang saya lakukan ialah Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis di bawah Dinas Kesehatan terkait dengan ketentuan, penggunaan, dan pelaporan keuangan dengan mekanisme APBD. Maka, dana tersebut tidak bisa digunakan secara langsung. Permasalahannya bisa diatasi dengan menjadikan puskesmas atau rumah sakit daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Apa sih manfaat dari Badan Layanan Umum Daerah? Badan Layanan Umum Daerah atau bisa disingkat dengan BLUD memiliki beberapa fleksibilitas, yaitu dapat menggunakan dana PNBP secara langsung, menggunakan fleksibilitas penggunaan anggaran, yaitu ambang batas, dan mengintegrasikan anggaran ke rencana kegiatan dan anggaran atau bisa disebut dengan RKA. Dinas Kesehatan berupa secara utuh satu program. Jadi berbeda dengan sebelum menjadi BLUD. Kemudian ketika sudah menjadi BLUD, maka program itu menjadi satu secara utuh, kemudian satu kegiatan dan satu output, hanya dibagi menjadi belanja barang jasa dan belanja pegawai. Selanjutnya, lingkup magang bersertifikat junior konsultan BLUD. Lingkup magang Kampus Merdeka Belajar Junior Konsultan BLUD terbagi menjadi 2 tahap. Dalam tahap pertama, peserta magang mengikuti pembekalan secara online melalui virtual Zoom dan mempelajari berbagai aspek dari konsultan BLUD. Nah, ini dilaksanakan setiap hari dan itu pun ada jadwalnya sendiri. Setiap minggu ada jadwal di mana di hari tersebut harus pembekalan secara online melalui virtual Zoom, dan di mana hari tersebut hanya ditugaskan untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh mentor. Kemudian dalam tahapan kedua, semua hasil pembelajaran dan penugasan di tahap pertama tadi diimplementasikan dalam penerjunan langsung ke lapangan, yaitu puskesmas yang sudah dibagi oleh mentor kepada masing-masing peserta magang. Oke, next. Kemudian lingkup proyek magang. Pertama, penilaian dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap 6 dokumen administratif BLUD, yaitu pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, yang ketiga rencana strategis atau Renstra, kemudian standar pelayanan minimal atau SPM,
lalu laporan keuangan, dan yang terakhir laporan audit terakhir. Atau misalkan belum diaudit sama sekali, harus menyatakan surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, membuat review note. Review note sendiri ditujukan kepada klien. Kliennya siapa? Yaitu puskesmas atau rumah sakit. Untuk menunjukkan jika terdapat atau tidak terdapat kesalahan penulisan atau kurang lengkap pada 6 dokumen administratif tadi yang sudah diberikan penilaian saat di awal tadi. Kemudian tujuan dari magang junior konsultan BLUD. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kuantitas lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang lebih siap untuk bekerja di bidang konsultan, khususnya di bidang Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian yang kedua, untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan soft skill dan hard skill. Jadi kita magang di sini bukan hanya soft skillnya aja yang diajarkan, yang ditawarkan, kemudian hard skillnya. Apa yang menjadi hard skillnya dari teman-teman peserta magang. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengembangkan potensi mahasiswa di luar prodi dan pembelajaran di luar kampus. Ada beberapa teman-teman mahasiswa yang memang jurusannya akuntansi secara umum, dan ada juga memang penjurusan sesuai dengan magang ini, yaitu jurusannya akuntansi sektor publik. Memang paling besar peserta magang di junior konsultan BLUD ini dari program studi akuntansi. Jadi masih secara umum standar akuntansinya. Oke, kita menginjak ke bab kedua tentang lingkungan organisasi mitra MSIB. Pertama yaitu struktur organisasi. Perusahaan Sinkor Indonesia atau PT Sinkor Indonesia memiliki struktur organisasi di mana terdiri dari komisaris, direktur utama, serta para corporate, direktur, manajer, dan staf yang lainnya. Junior konsultan BLUD yaitu berada di bawah konsultan Sinkor BLUD. Untuk tabelnya ada di sebelah, ada di samping. Nah, dari komisaris, kemudian direktur utama, itu ada cabang-cabangnya, corporate, kemudian consulting, kemudian ke bawah lagi itu ada beberapa staff-staff. Yang pertama direktur eksekutif Sinkor BLUD, direktur eksekutif bumdes.id, kemudian manajer Merawit BPO, kemudian manajer talenta Hub, kemudian yang terakhir supervisor media kreatif. Nah, untuk junior konsultan BLUD yaitu berada di direktur eksekutif Sinkor BLUD. Kemudian lingkup dan deskripsi pekerjaan dari mitra magang MSIB. Kemudian yang pertama yaitu mempelajari pengantar Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian yang kedua mempelajari syarat dokumen administrasi BLUD. Yang ketiga penilaian dokumen yang pertama dan penilaian dokumen administratif BLUD. Jadi penilaian ini ada 2 tahap, yaitu tahap pertama menilai secara keseluruhan, kemudian dikirim ke klien. Nah, untuk penilaian kedua ini memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dikoreksi oleh reviewer yang pertama, gitu. Kemudian untuk lingkup dan deskripsi pekerjaan yang keempat yaitu rencana bisnis dan anggaran BLUD, dan yang terakhir penatausahaan keuangan BLUD. Kemudian ada lagi next. Kemudian penugasan entry journal. Selama magang kita juga, meskipun kita jurusannya dari akuntansi, tetap saja BLUD ini merupakan standar akuntansi pemerintah. Nah, jadi untuk penugasan entry jurnal, nama akun masing-masing di jurnal umum itu sangat berbeda dengan standar akuntansi keuangan secara umumnya. Oleh karena itu dilakukan pendampingan secara online oleh mentor yang kompeten di bidangnya.
Kemudian selanjutnya memproses buku besar. Dari penugasan entry jurnal, kemudian mahasiswa harus memproses ke buku besar. Seperti halnya siklus akuntansi seperti biasanya. Kemudian mengelola kartu piutang, lalu mengelola kartu hutang, mengelola kartu persediaan. Nah, untuk mengelola kartu persediaan ini sama halnya dengan yang kita pelajari di perkuliahan. Ada 3 metode. Ada metode FIFO, metode LIFO, dan metode average atau rata-rata. Oke, next. Kemudian kita menyusun laporan keuangan mulai dari kita mencatat transaksi ke dalam jurnal, kemudian diposting ke buku besar sampai ke neraca saldo. Lalu setelah itu dilakukan, maka siklus akuntansi BLUD. Nah, kalau siklus akuntansi BLUD ini mahasiswa, para peserta magang BLUD harus bisa mengerjakan siklus akuntansi BLUD karena sebelumnya sudah dilakukan pendampingan secara online dan juga sudah memiliki bekal dari perkuliahan sesuai jurusan akuntansi. Kemudian sistem aplikasi BLUD. Nah, sistem aplikasi BLUD ini merupakan baru bagi semua peserta magang karena kita bukan hanya diajarkan menyusun laporan secara manual, tapi juga diajarkan menyusun laporan secara atau menginput data dari klien secara melalui sistem aplikasi BLUD yang sudah disediakan. Lalu ada juga lingkup pekerjaan, yaitu mereview laporan penatausahaan, mereview laporan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu penerjunan pendampingan ke puskesmas yang sudah ditetapkan oleh mentor sebelumnya. Oke, next. Jadwal kerja. Untuk jadwal kerja di magang batch 2 ini, yaitu junior konsultan BLUD, setiap hari dimulai dari hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tentunya ini bukan secara terus-menerus dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tetapi untuk pembekalan online-nya itu dimulai jam 9 sampai maksimal itu jam 11.30. Nah, itu untuk pembekalan atau pendampingan secara online. Selebihnya kita diberi tugas untuk mengerjakan apa yang sudah diberikan pendampingan atau pemberian materi secara online pada jam 9 sampai jam 11 tadi. Begitu. Dan untuk hari Sabtu sendiri digunakan untuk kegiatan FGD dan evaluasi selama mengikuti magang seminggu penuh, yaitu bersama dengan tim mentor dan juga tim dari penyedia Zoom, yaitu dari magang sendiri. Dimulai dari pukul 9 pagi sampai jam 2. Dan ini evaluasinya juga tidak secara penuh dari jam 9 sampai jam 2 karena ini mengikuti jam kerja yang sudah disediakan oleh perusahaan Syncor Indonesia gitu. Untuk FGD dan evaluasinya itu palingan 1,5 jam, maksimal 1,5 jam itu sudah cukup untuk kita mengevaluasi kegiatan selama seminggu magang MSIP ini. Nah, ini. Kemudian yang ini, di tabel ini ada beberapa keterangan dan waktu dimulai dari pembekalan magang, penjelasan sistem e-magang, dan penjelasan portal Kampus Merdeka itu pada tanggal 9 Februari 2022. Kemudian sharing session, monitoring mentor dan mahasiswa, pembekalan, penerjunan, penempatan dan pendampingan, kemudian penarikan, lalu evaluasi proses magang, kemudian persiapan ujian sertifikasi PNSP,
Lalu ujian sertifikasi BNSP. Untuk ujian sertifikasi BNSP ini pihak mentor, pihak perusahaan Sinkor menawarkan kepada peserta magang, karena ini kan bersifat opsional, tidak wajib, akan menawarkan jika ingin berkenan untuk mengikuti sertifikasi bisa mengikuti, dan jika tidak berkenan tidak apa-apa karena opsional aja. Tetapi kalau untuk saya sendiri sih sangat berguna untuk ujian sertifikasi, apalagi standar BNSP. Itu nanti sebagai menambah portofolio saya sebagai karena sudah mengikuti sertifikasi BNSP, Badan Layanan Umum Daerah gitu. Oke, next. Kita masuk ke bab 3. Bab 3 ini kita menjelaskan project yang saya tulis selama magang di junior konsultan BLUD. Saya mengambil judul tentang penilaian dokumen administratif BLUD, usulan penerapan PPK BLUD bagi unit kerja puskesmas atau rumah sakit. Nah, baik, langsung saja ke latar belakang. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena puskesmas tersebut sebagai unit pelaksana teknis di bawah Dinas Kesehatan terikat dengan ketentuan penggunaan dan pelaporan keuangan dengan mekanisme APBD. Maka dana tersebut tidak bisa digunakan secara langsung. Permasalahan ini bisa diatasi dengan menjadikan puskesmas sebagai BLUD. Jadi kalau puskesmas atau rumah sakit belum menerapkan sistem BLUD, kita menggunakan dana APBD ini tidak bisa secara langsung. Harus ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan pihak puskesmas atau rumah sakit agar bisa menggunakan dana tersebut. Tetapi jika sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, kapanpun mau dipakai untuk apa, dana tersebut bisa digunakan. Nah, oleh karena itu BLUD sendiri memiliki fleksibilitas. Fleksibilitas ini fleksibel, dapat menggunakan dana secara langsung, menggunakan anggaran secara langsung, yaitu anggaran ambang batas, dan mengintegrasikan anggaran ke rencana kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan, yaitu berupa secara utuh satu program. Nah, jadi tidak beberapa program, jadi secara keseluruhan program, satu kegiatan dan satu output hanya dibagi menjadi belanja barang jasa dan belanja pegawai. Oke, next. Nah, kemudian prosedur penilaian dari project saya sendiri, yaitu ada 6 prosedur penilaian. Yang pertama, kita menilai surat meningkatkan kinerja, surat kesanggupan untuk meningkatkan kinerja. Karena dari dokumen administratif BLUD, syaratnya puskesmas atau rumah sakit harus menyertakan surat kesanggupan untuk meningkatkan kinerja dari puskesmas itu sebagai salah satu syarat jika ingin menjadi BLUD. Kemudian yang kedua yaitu surat bersedia diaudit. Jika puskesmas tersebut sudah diaudit, maka hasil auditnya harus dilaporkan, harus kita nilai, begitu. Tapi jika belum pernah diaudit, maka harus menyertakan surat bersedia diaudit, gitu. Kemudian yang ketiga, dokumen SPM, dokumen standar pelayanan minimal. Lalu ada dokumen tata kelola, ada dokumen renstra, rencana strategis dari puskesmas atau rumah sakit yang ingin menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian dokumen laporan keuangan. Nah, dokumen laporan keuangan ini yaitu dokumen tentang segala laporan uang masuk uang keluar dari puskesmas atau rumah sakit tersebut. Nah, untuk surat meningkatkan kinerja, surat tersebut dibuat oleh
UPTD, puskesmas atau rumah sakit, dan diketahui oleh kepala SKPD, kemudian diajukan kepada kepala daerah setempat masing-masing. Kemudian yang kedua, surat bersedia diaudit. Hasil penilaian audit terakhir atau hasil audit tahun terakhir oleh BPK atau surat pernyataan bersedia diaudit. Nah, ini kalau misalkan sudah diaudit, itu harus menyertakan hasil penilaian audit terakhir yang diaudit oleh BPK. Kemudian kalau belum pernah sama sekali diaudit, maka harus menyertakan surat pernyataan bersedia diaudit. Kemudian dokumen SPM. Dokumen ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Tentunya tentang seputar puskesmas atau rumah sakit yang akan mengajukan PLUD. Lalu dokumen tata kelola. Dokumen ini berisikan peraturan internal yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan atau kewajaran. Oke. Selanjutnya yaitu dokumen Renstra atau sering disebut dengan rencana strategis. Dokumen ini berisikan sejarah landasan hukum dan kegiatan utama, visi dan misi puskesmas atau rumah sakit, program strategis, kegiatan dan keuangan, rencana pengembangan layanan, dan strategis dan arah kebijakan. Lalu yang terakhir yaitu dokumen laporan keuangan. Dokumen ini membuat neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kemudian untuk proses penilaian dokumen sendiri, yang pertama kita bisa lihat tabelnya, gambar tabelnya itu merupakan sheet pertama, yaitu tentang kesimpulan dari penilaian dokumen administratif BLUD. Tentunya kita menyiapkan file dan dokumennya yang akan dinilai, direview oleh reviewer. Kemudian pertama kita menilai surat kesanggupan kinerja dari puskesmas tersebut. Surat kesanggupan kinerja ini seperti yang ada di layar, ada tampilan gambar untuk penilaian seperti itu, yaitu ada nomor dokumen administratif apa, nilai bobotnya sekian, indikatornya apa, unsur yang dinilai. Untuk nilai per unsur skala 0 sampai 10. Kemudian dokumen tata kelola seperti yang digambar. Indikatornya ada 2. Adanya kebijakan-kebijakan mengenai organisasi dan tata laksana, terus adanya pengesahan oleh. Nah, itu setiap indikator itu ada sub unsurnya masing-masing, sub tipenya. Indikator yang pertama itu ada kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan lain sebagainya. Kemudian dokumen rencana strategis atau Renstra. Nah, untuk Renstra sendiri ada beberapa indikator yang harus dinilai dan ada beberapa sub unsur yang harus dinilai dari indikator yang sudah disediakan. Bobotnya 30%. Standar. Ini saya menampilkan gambaran aja tabel penilaian dokumen administratif BLUD. Ini tabel penilaian dokumen SPM, standar pelayanan minimal. Nah, dokumen laporan keuangannya, penilaiannya. Ini tabel penilaian dokumen laporan di audit. Nah, untuk ini hasil akhir dari penilaian tadi, yaitu tabel penilaian dokumen pra BLUD.
di antara surat kesanggupan siap diaudit sampai ke laporan keuangan itu nanti di range, dirata-ratakan, dijumlahkan secara total berapa total nilai yang diperoleh dari puskesmas yang akan menerapkan PLUD. Dan kemudian nanti akan tercatat jika lebih dari 60 maka diterima menjadi badan layanan umum daerah. Tetapi jika kurang atau sama dengan 60, poinnya 60 total poinnya, maka belum memenuhi syarat. Jadi statusnya ditolak gitu. Nah, ini merupakan gambaran form untuk review note-nya. Nah, review note-nya sendiri ini nanti berisikan tentang kesalahan-kesalahan atau salah dalam penulisan dokumen. Di dokumennya akan di review note di sini, diupload di sini, yaitu dengan projectnya, dinas kesehatan apa, nama kliennya, puskesmas apa, jenis tugas atau pekerjaan, yaitu review surat permohonan mengajukan PLUD apa, kemudian statusnya. Ini misalkan kalau misalkan tidak ada, sudah lolos atau sesuai dengan ketentuan Permendagri, nomor 79 tahun 2018, maka tidak perlu, cukup menuliskan selesai review 1 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Permendagri nomor 79 tahun 2018 gitu. Dan tentunya penilaian ini, nilai bobot nilainya itu saya juga mengacu pada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, yaitu nomor sekian, saya lupa nomornya. Itu ada standar dari surat edaran yang sudah dikasih oleh mentor untuk standar menilai dokumen administratif. Kemudian yang perlu dicatat, dari review note ini masing-masing dokumen harus ada review note-nya. Jadi tidak hanya misal dokumen ini ada kesalahan, dokumen SPM ada kesalahan, tapi dokumen yang lain tidak ada kesalahan, dan di review note-nya hanya dokumen yang ada kesalahan. Tidak, karena dari masing-masing dokumen itu wajib ada review note-nya masing-masing, meskipun itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan ketentuan surat edaran yang berlaku, dan itu masih harus dicatat statusnya. Selesai review 1, sudah memenuhi standar dari ketentuan ini, begitu. Nah, kita menginjak ke nomor ketiga dari bab 3, yaitu hasil penelitian dokumen administratif PLUD. Yang pertama, dari surat kesanggupan kinerja. Saya mengambil contoh dari hasil tugas penilaian terhadap puskesmas Saronggi. Ini mitra dari Sinkor Indonesia. Saya menilai surat kesanggupan kinerja dari puskesmas tersebut. Untuk surat kesanggupan kinerja ini nilai bobotnya yaitu 5%, memiliki 1 indikator dan 2 unsur yang harus dinilai, yaitu yang pertama kesesuaian dengan format yang ditetapkan dalam peraturan Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang PLUD. Kemudian yang kedua, wajib ditandatangani oleh kepala UPTD dan diketahui oleh kepala SKPD. Dan wajib itu, jika misalkan ini seringkali puskesmas atau rumah sakit tidak ditandatangani oleh kepala UPTD dan diketahui oleh kepala SKPD, itu ada yang tidak ditandatangani, itu wajib ditulis di review note bahwasanya dari surat kesanggupan kinerja di statusnya itu belum ditandatangani gitu. Itu kegunaannya review note. Nanti setelah di review note semua, hasil review note tersebut dikirim ke klien yang akan menerapkan PLUD, yaitu puskesmas atau rumah sakit. Kemudian dari puskesmas atau rumah sakit
tersebut memperbaiki apa yang sudah kita review yang tercatat di review note begitu. Oke, bobot nilainya antara skala 0 sampai 10. Ini kenapa saya mengasih nilai 10, karena sudah sesuai. Formatnya sudah sesuai dan sudah ditandatangani. Sempurna. Kemudian yang kedua yaitu menilai dokumen pola tata kelola. Dokumen pola tata kelola memiliki nilai bobot 20%, indikatornya terdapat 2 indikator dan terdapat 5 unsur yang dinilai. Ada unsur kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, pengelolaan SDM, peraturan kepala daerah. Nah, kenapa ini nih poinnya berbeda-beda? Karena dalam kelembagaan Puskesmas Saronggi tersebut kalau sesuai dengan format ketentuan Permendagri itu harus menyertakan struktur kelembagaan sebelum menjadi PLUD. Dan jadi ada 2 struktur kelembagaan, sebelum PLUD dan setelah PLUD gitu. Kemudian prosedur kerjanya itu masih terdapat beberapa part yang belum lengkap prosedur kerjanya. Jadi saya kasih nilai 8. Kemudian pengelompokan fungsi itu sudah sesuai. Pengelolaan SDM yaitu dari pengadaan, persyaratan, pengangkatan sampai dengan pemberhentian itu sudah sesuai. Saya kasih nilai 10. Kemudian kenapa saya kasih nilai 0 pada peraturan kepala daerah? Dikarenakan belum ditandatangani sama sekali. Jadi saya kasih 0. Dan untuk dokumen administratif pola tata kelola ini saya langsung catat di review note apa yang kurang-kurang. Saya catat nanti biar puskesmas atau rumah sakit meng-cross checknya apa yang perlu diperbaiki. Sangat mudah untuk melihat dari hasil review note dari reviewer. Kemudian rencana strategis. Terdapat 5 indikator dan 9 unsur yang harus dinilai, memiliki bobot 30%. Ini bobotnya lumayan gede. Karena rencana strategis ini sangat menggambarkan puskesmas atau rumah sakit untuk kedepannya. Lalu untuk nilai per unsurnya, reviewer memberikan nilai dengan skala 0 sampai 8 dikarenakan sesuai dengan arahan dari mentor gitu. Kemudian dari pernyataan visi dan misi, kenapa saya kasih 6 tidak sempurna 8? Dikarenakan pernyataan visi dan misinya itu tidak menggambarkan untuk masa yang akan datang, masa depan. Jadi hanya sebatas visi biasa. Jadi kalau ini sebagai catatan di review note. Jadi nanti klien akan mereview pernyataan visi dan misinya, harus menggambarkan masa depan. Namanya juga rencana strategis untuk kedepannya gitu. Kemudian dokumen standar pelayanan minimal memiliki bobot 20%, terdapat 4 indikator yang harus dinilai dan memiliki 8 unsur yang harus dinilai. Untuk SPM sendiri saya juga terdapat beberapa part di masing-masing unsur yang belum lengkap, belum sesuai dengan format. Ada beberapa yang kosong, ada beberapa yang tidak mengarah fokus. Misalnya ini fokus, kemudian terukur. Ada beberapa yang oleh reviewer ini belum terukur dari segi mungkin belum tercapai, belum relevan dan dapat diandalkan. Oke, next. Dokumen laporan keuangan. Untuk nilai bobot dokumen laporan keuangan ini sebesar 20%, memiliki 5 indikator dan 5 unsur.
Apa saja itu? Yaitu LRA, laporan rencana anggaran sesuai dengan SAP, standar akuntansi pemerintah. Neraca sesuai dengan SAP, LO laporan operasional sesuai dengan SAP, LPE laporan perubahan ekuitas sesuai dengan SAP, dan CAK catatan atas laporan keuangan sesuai dengan SAP. Nah, ini reviewer juga memberikan nilai dengan skala 0 sampai 8 dikarenakan sesuai dengan arahan dan mentor. Ini kenapa saya memberikan nilai 6? Karena menurut reviewer sendiri, ada beberapa dari laporan rancangan anggaran itu ada beberapa yang belum sesuai dari dokumen yang sebelum-sebelumnya, jadi berbeda begitu. Kemudian yang terakhir kita mereview dan menilai laporan audit. Untuk Puskesmas Saronggi ini belum diaudit, sebelumnya belum diaudit. Oleh karena itu mengajukan pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal dari pemerintah daerah. Bobotnya 5% dan ada 2 unsur yang harus dinilai. Kesesuaian dengan format sudah sesuai dan sudah ditandatangani, maka nilainya sempurna 10. Nah, kemudian dari hasil dari penilaian dari awal tadi, dari penilaian surat kinerja meningkatkan kinerja, kemudian sampai terakhir tadi laporan hasil audit, maka dapat disimpulkan hasil penilaian keseluruhan Puskesmas Saronggi mendapatkan total nilai sebesar 61,5. Maka dari hasil penilaian sementara Puskesmas Saronggi status BLUD-nya diterima. Karena syarat diterimanya status BLUD yaitu lebih dari 60, dan jika tidak diterima atau ditolak kurang atau sama dengan 60. Nah, ini merupakan salah satu review note yang sudah reviewer buat dari hasil penilaian pada dokumen sebelumnya. Salah satunya pada surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja. Karena tadi nilainya sempurna 10, maka cukup diberikan keterangan surat sudah sesuai dengan Permendagri nomor 79 tahun 2018 begitu. Jadi review note ini bukan hanya mencatat problem atau kesalahan atau kurang sesuai, itu bukan menyatat seperti itu aja, tetapi jika sudah sesuai maka di review note-nya juga harus dicatat juga. Oke. Yang kita menginjak ke bab 4 yaitu penutup. Oke, kesimpulan dari bab 1 sampai kesimpulan dari laporan akhir tersebut yaitu pemenuhan persyaratan permohonan PPK BLUD sebagai persyaratan administrasi merupakan hal yang harus disiapkan oleh UPTD. Hal ini yaitu puskesmas atau rumah sakit yang akan melaksanakan PPK BLUD. Untuk itu perlu disiapkan dokumen yang memenuhi persyaratan tersebut. Meninjau dokumen di bawah Sinkor Indonesia, review persyaratan dokumen dengan referensi Menteri Dalam Negeri SE. Nah, ini yang saya tadi lupa tentang menyebutkan nomor dari surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, yaitu surat edaran nomor 9981/1101/SC 2019 akan membantu memberikan jaminan penuh bahwa dokumen yang disusun persyaratan telah dipenuhi dan penilaian yang ada untuk mendukung upaya UPTD yang akan mengajukan PPK BLUD. Kemudian untuk sarannya, yang pertama itu perlunya mahasiswa dilibatkan dalam sosialisasi tentang BLUD kepada klien Sinkor Indonesia. Dikarenakan selama magang ini kita diajarkan pembelajaran secara online, kemudian penerjunan
Untuk melibatkan sosialisasi itu masih belum. Mungkin saran aja perlunya lah mahasiswa magang ini dilibatkan dalam sosialisasi tentang PLUD kepada klien Sinkor agar mengasah pemahaman materi yang terkait dengan PLUD, khususnya puskesmas atau rumah sakit gitu. Kemudian yang kedua itu perlunya pembaruan sistem PLUD agar tidak terjadi lagi kendala penarikan data yang kurang akurat, karena beberapa mengerjakan tugas, yaitu pengerjaannya melalui sistem PLUD, itu ada beberapa yang penarikan datanya tidak sesuai, jadi harus direview juga secara manual oleh reviewer, mana yang bahkan sampai dibantu oleh mentor sendiri gitu. Maka perlunya pembaruan sistem. Kemudian yang ketiga yaitu sangat diperlukannya magang ini diadakan secara offline. Awalnya magang ini di keterangannya hybrid magangnya, online kemudian offline gitu. Tetapi sejak virus Omicron naik drastis, maka oleh PT Sinkor Indonesia yang selaku mitra magang MSIB, magangnya dilakukan secara online secara penuh begitu. Meskipun penempatannya secara online juga. Kenapa kok keinginan mahasiswa itu secara offline? Dikarenakan akan menciptakan magang secara seutuhnya. Kenapa seutuhnya? Karena kan kita langsung terjun ke lapangan, kita melihat kondisi di sana bagaimana, jadi kondisi problemnya bagaimana, effortnya bagaimana ketika di lapangan. Itu sangat berbeda dengan online. Tetapi kegiatan online diperlukan hanya saja untuk hal tertentu saja begitu. Baik, kita langsung memasuki segmen dokumentasi. Welcome to dokumentasi magang junior konsultan PLUD. Saya sendiri. Ini merupakan dokumentasi dari pendampingan bersama mentor, pendampingan secara online. Kemudian ini dokumentasi praktek mengentry jurnal sampai ke neraca saldo gitu. Kita dijelaskan akun-akun dari standar akuntansi pemerintah. Jadi kita dijelaskan oleh mentor. Nanti di jurnalnya itu berbeda dengan SAK. Jurnal SAK. Kalau dari SAP itu nanti ada dua jurnal RA, ada jurnal akuntansi sendiri dari SAP sendiri gitu. Ini pendalaman materi persiapan ujian akhir magang. Jadi selama kita mengikuti magang selama 6 bulan itu ada ujian akhir magang. Tentunya dilakukan pendalaman materi terkait ujian dan mereview materi-materi yang sudah diberikan oleh mentor. Dan ini merupakan dokumentasi saat pendalaman materi untuk persiapan ujian akhir magang. Okay, next. Ini merupakan penjelasan alur penilaian dokumen. Dokumen ini penugasan dokumen review laporan review dokumen administratif pra PLUD. Dan ini penjelasan alur sistem PLUD. Jadi teman-teman mahasiswa, teman-teman magang di junior konsultan PLUD ini bukan hanya ditugaskan untuk membuat laporan keuangan secara manual seperti biasanya, tetapi juga diajarkan membuat laporan keuangan, menginput penerimaan, pengeluaran, piutang, kartu piutang, kartu hutang, kartu persediaan pada sistem PLUD. Ini merupakan penjelasan secara langsung oleh mentor dari Sinkor PLUD, dari Sinkor Indonesia. Selama kita mengikuti pembekalan, penugasan, akhirnya kita menerjun dari Sinkor Indonesia mengadakan penerjunan magang ke puskesmas atau rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh mentor begitu. Merupakan puskesmas atau rumah sakitnya ini merupakan klien dari Sinkor Indonesia sendiri.
Ini merupakan sesi dokumentasi pada saat FGD dan evaluasi setiap minggu. Jadi kita mengevaluasi semua mahasiswa magang dan juga mengevaluasi jika mengevaluasi mentor, juga mengevaluasi seluruh yang terlibat dalam magang ini. Jadi kita transparan dan kita bukan individu kerjanya tapi kerja tim, maka dievaluasi bersama-sama juga. Ini salah satunya evaluasi tentang presensi. Sering teman-teman itu telat untuk presensi masuk dan presensi untuk check outnya sendiri, sering kelupaan. Dan untungnya setiap kali ingin jam presensi saat check in dan check out itu selalu diingatkan oleh asisten mentor. Jadi teman-teman, ini meskipun sudah diingatkan tapi ada yang lupa. Mungkin inilah dari hambatan secara online gitu loh. Jadi mungkin karena sinyal, karena memang desanya di pelosok atau bagaimana. Itulah kelemahan dari online gitu. Jadi perlunya untuk offline. Alhamdulillah, terima kasih segala perhatiannya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan penulis dan pembuat saya sendiri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.